Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 beranggotakan 5 orang. Pertama ada saya, Arul Tahta Maulana, dengan NIM 42422111052. Yang kedua, Saya, saya Sylvia Anggraini, NIM 4242211053. Saya Fasaiduta Sanjaya, NIM 4242211054. dan yang keempat, Saya Adam Rai dengan 22155. Dan saya Alex John Rivaldo Tasoid dengan NIM 4242211057. dalam kesempatan kali ini kami akan menjelaskan dari modul 4, tugas praktik dari modul 4. Yang ini akan disampaikan oleh Fasai. Kepada Fasai dipersilahkan. Nancy equation Kas sama dengan 4,06,2 tambah 1,2260. Tinggi blok ukuran UM adalah persamaan regresi linear yang menunjukkan hubungan antara variabel independen tinggi blok ukur dan variabel dependen naik. Variabel tinggi blok ukur meningkatkan satu satuan jika variabel naik akan meningkat sebesar 1,2260. Selanjutnya koefisien tim cos SE COF P value PIP konstan min 4,62 1,31 min 54 min 354 0,001. Tinggi blok ukur UM 1,2260 0,0387 31 70 dan 0,000 Standar error yang rendah menunjukkan bahwa perkiraan koefisien relatif presisi. Kedua, nilai P 0,05. Ini berarti nilai variabel tinggi blok ukuran akan mempengaruhi besarnya nilai variabel naik. Nilai F sangat tinggi sebesar 1004,77 menunjukkan bahwa regresi secara signifikan berkontribusi terhadap variasi dalam variabel naik. Nilai P 0,05 menunjukkan variabel tinggi blok ukur signifikan mempengaruhi variabel naik. Residual plot for naik. Yang pertama normal probability plot. Yang kedua versus fits. Yang ketiga histogram dan yang keempat versus order. Baiklah, untuk selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Alex. Kepada Alex dipersilahkan. Regression equation. Ini adalah persamaan regresi linear yang menunjukkan hubungan antara variabel independen tinggi blok ukur dan variabel dependen turun. Jika variabel tinggi blok ukur meningkat satu satuan, maka variabel turun akan meningkat sebesar 1,2349. Lalu untuk koefisiennya, standar error yang rendah menunjukkan bahwa perkiraan koefisien relatif presisi. Nilai P kurang dari 0,05 ini berarti nilai variabel tinggi blok ukur akan mempengaruhi besarnya nilai variabel turun.
Lalu untuk model summary, nilai R SQ sebesar 97,41%. Ini berarti variasi variabel tinggi blok ukur memberikan kontribusi terhadap besarnya variabel turun. Bisa presentasi dipengaruhi oleh faktor lainnya. Lalu ada analisis variance. Nilai F sangat tinggi sebesar 1052,80, menunjukkan bahwa regresi secara signifikan berkontribusi terhadap variasi dalam variabel turun. Nilai P kurang dari 0,05 menunjukkan variabel tinggi blok ukur signifikan mempengaruhi variabel turun. Lalu ada Fin and Diagnostic for Unusual Observation. Observasi ke-29 dan ke-30 memiliki nilai residual yang cukup besar dibandingkan dengan observasi lainnya, sehingga dianggap sebagai observasi tidak biasa. Untuk grafik pada variabel turunnya itu untuk nomor normal probability plotnya dia naik, tuh versus fitnya dia dari 0 sampai ke 48 turun, lalu naik berikutnya sampai akhir. Untuk histogramnya dari 0 ke 5, 0 ke berikutnya itu naik, lalu turun secara signifikan, baru sampai akhir dia netral. Untuk versus ordernya, dia dari 0 sampai ke 14 turun, lalu naik, setelah itu turun lagi, baru naik signifikan di 25 ke 30. Baiklah, ini merupakan tugas dari modul 5 praktik 1. Ini akan dijelaskan oleh Silvi. Kepada Silvi dipersilahkan. Tugas praktik 1 modul 5 ada regression equation. Ini adalah persamaan regresi linear yang menunjukkan hubungan antara dua variabel independen, wire length dan die height, dan variabel dependen pulse length. Nilai 6,56 menunjukkan kekuatan tarikan yang diperkirakan pada nilai awal, wire length, dan die height. 2,491 untuk wire length dan 0,00225 untuk die height adalah nilai yang menunjukkan seberapa banyak pulse strength berubah untuk setiap unit perubahan demi wire length dan die height ketika faktor lainnya tetap konstan. Dan untuk koefisien regresi untuk wire length memiliki nilai yang signifikan secara statistik, p-value kurang 0,05 dengan t-value yang tinggi 9,83 menunjukkan bahwa panjang kawat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarikan. Namun, koefisien regresi untuk die height memiliki p-value yang tinggi 0,763 menunjukkan bahwa ketinggian cetakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kekuatan tarikan. Nilai t-value yang rendah 0,30 juga mendukung kesimpulan ini. Konstanta memiliki p-value yang signifikan 0,034 menunjukkan bahwa ada bukti yang cukup bahwa nilai konstan tersebut tidak sama dengan 0. Selanjutnya, analis of variance. Regresi secara keseluruhan menunjukkan p-value sebesar
9,08 dengan p-value yang sangat rendah adalah 0. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan adalah signifikan secara statistik dalam menjelaskan variabilitas dalam variabel dependent full strength. Kontribusi wireline terhadap regresi menunjukkan f-value yang tinggi 96,69 dengan p-value yang sangat rendah kurang 0 menunjukkan bahwa wire length secara signifikan mempengaruhi variabilitas dalam full strength. Namun, kontribusi die height terhadap regresi tidak signifikan, dengan f-value yang rendah 0 dan p-value yang tinggi 0,763. Hal ini menunjukkan bahwa die height tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap variabilitas dalam full strength setelah mempertimbangkan wire length. Lalu ada fits and diagnostics for unusual observations. Observasi ke-17 memiliki nilai residu sebesar 0,27 dan resid sebesar 2,07. Ini menunjukkan bahwa nilai observasi aktual lebih tinggi dan nilai yang diprediksi oleh model. Dalam konteks ini, observasi ini dianggap sebagai observasi tidak biasa karena residunya melebihi batas yang dianggap wajar. Observasi ke-23 memiliki nilai residu sebesar min 24,60 dan residnya sebesar min 4,29. Ini menunjukkan bahwa nilai observasi aktual jauh lebih rendah dari nilai yang diprediksi oleh modelnya. Observasi ini juga dianggap sebagai observasi tidak biasa karena residunya melebihi batas yang dianggap wajar dalam arah yang berlawanan. Berikut residual plots for full strength-nya. Di sini ada normal probability plot. Berikut ininya, persennya. Ada versus fits, histogram, dan versus order. Baiklah, selanjutnya ini ada di modul selanjutnya itu menjelaskan tentang tugas praktik 2, di mana tugas praktik 2 ini mencari persamaan regresi linear dan kuadratik dan kubik. Nah, yang seperti kita tahu, untuk rumus linear itu seperti di sini. Lalu ada kuadratik ini rumusnya dan kubik ini merupakan rumusnya. Nah, selanjutnya kita akan kembali ke modul ke-6, yaitu dengan tugas praktik 1, di mana diketahui sebuah soal itu sebuah mesin memproduksi resistor 70% dari semua resistor ini memiliki hambatan 1 kilo ohm. Berapakah probabilitas memilih 4 resistor yang memiliki hambatan 1 kilo ohm dari sampel acak 8 resistor? Nah, ini diketahui dengan P sebanyak 40% atau 0,7. Lalu ada Q, di mana Q ini sebesar 30% atau 0,3, di mana N itu nilai banyak dari resistor kita sampel itu 8 resistor dan X-nya ini berapa banyak probabilitas yang memiliki hambatan 1 kilo ohm. Nah, ini merupakan hasil dari Minitab-nya, di mana seperti yang kita ketahui
dari data hasil Minitab yang didapatkan menggunakan probabilitas binomial. Hasil yang diperoleh untuk probabilitas 4 resistor yang memiliki hambatan 1 kilo ohm dari sampel acak sebanyak 8 biji resistor itu 0,136137 atau sebesar 13%, 13,61%. Lalu soal kedua ini ada eh, di mana sebuah mesin memiliki eh, sebesar 97% dari produk hasilnya yang lulus dari QC atau quality control. Ini data berdasarkan per hari. Nah, berapakah probabilitas menemukan 10 produk cacat dalam satu hari yang dipilih secara acak? Nah, eh ini merupakan yang seperti kita ketahui dari data soal, ini memiliki eh, data-data berikut. Nah, dari hasil Minitab ini kita menarik kesimpulan bahwa probabilitas Poisson dari rata-rata 90% lulus QC per harinya untuk menemukan produk cacat dalam satu hari itu kemungkinan 0. Seperti yang data dari C3. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjelaskan soal dari eh, sebuah mesin yang memiliki probabilitas keberhasilan produksi sebesar 0,85. Berapakah probabilitas untuk menemukan produk berhasil pada produk yang ke-15? Nah, itu seperti yang kita ketahui, kita memiliki data P sebesar 0,85, Q sebesar 0,15, dan K ini sebesar 15. Nah, ini merupakan eh, hasil dari Minitab. Nah, seperti yang kita lihat, C1 ini merupakan data keluaran dari data keberapa. Ini merupakan data ke-15, yaitu dengan hasil 0,0000. Nah, dapat kita ambil kesimpulan bahwa data dari Minitab ini menggunakan probabilitas geometrik. Hasil dari mencari probabilitas produk yang berhasil pada produk ke-15 dari 85% atau 0,85 eh, memiliki keberhasilan produk yang bisa memungkinkan hasilnya 0 pada produk ke-15. Nah, untuk selanjutnya ini ada soal, di mana soal tersebut dari 100 komponen, sebentar, dari 100 komponen yang dikirim terdapat 10 komponen palsu dan 7 komponen 7 komponen yang sudah digunakan. Nah, berapakah peluang yang bisa kita eh, temukan dalam eh, 3 komponen palsu yang sudah kita gunakan? Nah, seperti yang kita ketahui dengan N100 atau dari 100 komponen yang kita miliki dan N komponen yang sudah kita gunakan, dan dengan K eh, berapa banyak komponen palsu yang ada dikirimkan, dan dengan eh, X yaitu komponen palsu yang
sudah digunakan. Nah, ini data dari hasil Minitab, di mana C1 ini merupakan data yang kita gunakan, eh, peluang data yang kita gunakan, dan C3 ini merupakan hasilnya. Nah, ini seperti ambil dapat kita ambil kesimpulan bahwa data dari Minitab ini untuk mencari peluang komponen palsu dengan probabilitas hipergeometrik. Di sini kita dapat menemukan bahwa peluang dari 3 komponen palsu yang sudah kita gunakan yaitu sebesar 0,01955 atau sebesar 1,91%. Nah, selanjutnya ini ada modul ke-6. Nah, modul ke-6 ini merupakan kesimpulan dari data yang kita uji dari beberapa soal tadi. Nah, yang pertama, distribusi binomial digunakan untuk menghitung probabilitas suatu kejadian yang terjadi dalam serangkaian uji coba independen, di mana setiap uji coba memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses ataupun gagal. Nah, parameter distribusi binomial adalah jumlah uji coba dan probabilitas keberhasilan dalam suatu uji coba. Jika nilai N sebaran binomial semakin besar, maka akan mendekati sebaran normal. Yang B adalah distribusi Poisson, digunakan untuk menghitung probabilitas kejadian yang langka dalam interval waktu atau ruang tertentu. Parameter distribusi Poisson adalah rata-rata kejadian dalam interval tersebut. Yang ketiga ada distribusi geometrik, digunakan untuk menghitung probabilitas waktu pertama kali sukses terjadi dalam serangkaian ujian independen, di mana setiap uji coba memiliki dua kemungkinan, yaitu sukses atau gagal. Parameter distribusi geometrik adalah probabilitas keberhasilan dalam suatu uji coba. Yang keempat ada distribusi hypergeometrik. Ini digunakan untuk menghitung probabilitas keberhasilan dalam pengambilan sampel tanpa pengembalian dari populasi terbatas. Parameter distribusi hypergeometrik ini adalah total populasi N besar dalam jumlah kejadian sukses dalam populasi, ukuran sampel, dan jumlah kejadian sukses dalam sampel. Semakin besar nilai data yang dihasilkan secara random, maka semakin kecil juga peluangnya. Modul 7. Nah, untuk modul 7 ini akan membahas soal. Nah, untuk modul 7 ini akan dijelaskan oleh Adam. Kepada Adam Ray, dipersilakan. Ya, baik. Jadi pada modul 7 ini kita akan membahas tugas. Tugasnya yaitu diisi yang melibatkan baterai penyimpanan yang digunakan dalam mekanisme peluncuran rudal darat ke udara berpeluru kendali. 3 jenis material dapat digunakan untuk membuat pelat baterai. Tujuannya adalah untuk merancang baterai yang relatif tidak terpengaruh oleh suhu lingkungan. Respon keluaran dari baterai adalah masa pakai efektif dalam beberapa jam. Tiga tingkat suhu akan dipilih dan percobaan faktorial dengan 4 ulangan dijalankan. Datanya adalah sebagai berikut. Ya, jadi dari tugas berikut didapatkan data sebagai gambar berikut. Tugas praktik 1. Faktor information. Faktor temperatur memiliki 3 level, yaitu low, medium, dan high. Faktor material juga memiliki 3 level yang diberi label sebagai 1, 2, dan 3. Analisis of variance.
Model secara keseluruhan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap respon yang diamati dengan nilai F value yang disignifikan dan P value yang sangat rendah 0. Faktor temperatur memiliki efek linear yang signifikan terhadap respon dengan nilai F value yang tinggi 28,97 dan P value yang rendah 0. Faktor material juga memiliki efek linear yang signifikan terhadap respon, meskipun efeknya tidak sekuat faktor suhu dengan nilai F value yang lebih rendah 7,91, tetapi masih signifikan P value dengan nilai 0,002. Terdapat interaksi yang signifikan antara suhu dan material, menunjukkan bahwa efek suhu mungkin berbeda-beda tergantung pada jenis material yang digunakan dan sebaliknya. Model Sumari. Model ini memiliki R-squared yang cukup tinggi, yaitu 76,52%, yang menunjukkan bahwa model ini secara umum baik dalam menjelaskan variasi dalam respon yang diamati. Sisa persentase yang dipengaruhi oleh faktor lain. R-squared yang diperbaiki untuk prediksi atau PRED sebesar 58,26%. Menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang baik dalam memprediksi respon pada sampel data baru. Koefisien. Koefisien konstan menunjukkan nilai dari variabel dependen ketika semua variabel independen diatur pada nilai 0. Koefisien untuk suhu low dan jenis material 1 menunjukkan efek yang signifikan terhadap respon. Beberapa koefisien untuk level suhu medium dan jenis material 2 tidak signifikan, menunjukkan bahwa mereka tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap respon. Interaksi antara suhu dan jenis material menunjukkan bahwa kombinasi tertentu dari kedua faktor tersebut dapat memiliki efek tambahan respon. Fits and diagnostic for unusual observation. Observasi ke-10 dan ke-28 dianggap tidak biasa karena keduanya memiliki residu yang benar, yang menunjukkan bahwa respon yang telah diamati dari nilai yang diprediksi oleh model. Hal ini menunjukkan bahwa model tidak cukup mampu menjelaskan variasi dalam data, atau mungkin ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi respon yang tidak dipertimbangkan dalam model. Hasil regression equation. Berikut adalah hasil dari Pareto Chart of Standardized Effect. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari presentasi modul 4, 5, 6, dan 7 dari kelompok 6. Mungkin eh, kalau ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang dari kelompok kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.